Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semua baik, sehat, dan tetap semangat. Selamat jumpa kembali dengan Ibu Subur Sutrismi dari RA Darul Hikmah yang akan bercerita tentang kemerdekaan. Merdeka! Kenapa kita dijajah? Nah, kenapa kita dijajah? Karena yang pertama, kita tidak punya kemampuan. Kita masih bodoh. Kenapa kita bodoh? Zaman dulu banyak penjajah, kita tidak boleh bersekolah. Yang boleh bersekolah adalah orang-orang kaya, orang-orang keturunan raja, orang-orang ningrat. Kalau rakyat-rakyat kecil seperti kita tidak boleh bersekolah. Makanya akhirnya rakyat Indonesia jadi pada bodoh karena tidak boleh sekolah. Kalau orang bodoh akhirnya penakut, tidak berani untuk melawan mereka karena tidak punya kemampuan. Nah, itu akhirnya kita dijajah lama sekali karena memang kita sudah diperbodoh oleh mereka. Tidak boleh sekolah. Yang boleh sekolah adalah kalangan-kalangan ningrat, anak-anak keturunan raja. Nah, yang kedua, mengapa kita dijajah sampai lama sekali? Karena rakyat Indonesia itu mudah dipengaruhi, diadu domba. Akhirnya mau melawan mereka tidak bisa karena kita belum bersatu. Kita diadu domba melulu. Oleh siapa? Oleh penjajah. Penjajah itu licik banget. Makanya anak-anak kira-kira suka nggak sama penjajah? Tidak ya, pasti tidak suka karena mereka licik. Nah, kita diadu domba. Makanya kita akhirnya bercerai-berai, tidak bisa bersatu. Makanya untuk kemerdekaan itu susah untuk diperolehnya. Yang ketiga, kenapa kita kok dijajah sampai lama? Karena zaman dulu rakyat Indonesia, orang-orang yang golongan orang-orang yang kaya, orang-orang yang ningrat, masih banyak orang-orang yang rakus. Rakusnya apa? Kalau dikasih uang banyak oleh penjajah, dia diem. Akhirnya dia membela penjajah. Dia bersekongkol dengan para penjajah, bersekongkol dengan Belanda, bersekongkol dengan Jepang, bersekongkol dengan orang-orang Portugis, Inggris. Nah, itu kalau sudah dikasih duit banyak, dia akhirnya membela penjajah. Dan rakyat Indonesia yang rakyat kecil-kecil, orang-orang miskin semakin ditindas. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita aman, merdeka terus. Nah, terus ada lagi, kenapa kita dijajah sampai sekian lama? Tadi sudah disampaikan, karena kita diadu domba, akhirnya karena kita tidak bersatu. Tidak mau bersatu padu melawan mereka. Akhirnya kita mudah dicerai-beraikan. Dan kita untuk mendapatkan suatu kemenangan kemerdekaan itu susah. Beruntung, alhamdulillah, banyak pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang tidak bosan, yang masih baik, yang masih peduli kepada orang-orang kecil. Dia masih membela orang-orang kecil, selalu berjuang terus. Walaupun dia kadang-kadang ditangkap oleh Belanda, dimasukin di dalam penjara sampai bertahun-tahun, ditangkap, disiksa karena dia membela rakyat Indonesia, rakyat-rakyat kecil. Tetapi mereka tidak patah semangat, tetap dia berjuang terus. Itulah namanya
pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak semuanya, jadi pahlawan-pahlawan tersebut nanti ibu ceritakan banyak contoh pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Tetapi sebelumnya, siapa yang mau bernyanyi dulu bersama Ibu Subur? Ayo, saya. Alhamdulillah banyak yang mau ikut nyanyi. Kita bersama-sama menyanyi ya. Lagunya bagaimana ya? Mudah-mudahan Bu Subur tidak lupa. Merdeka! Merdeka! Ya, ya. Yuk, kita lagunya adalah Indonesia Kaya Raya. Coba jawab ya, kalian jawab kaya raya ya. Bu Subur bilang Indonesia, bisa jawab enggak? Ya. Kalau Bu Subur bilang Indonesia, kalian jawab kaya raya. Kalau Bu Subur bilang tanahnya subur, kalian jawab rakyat makmur ya. Bisa apa enggak? Bisa ya. Indonesia kaya raya, tanahnya subur, rakyat makmur, hasil buminya melimpah, terutama rempah-rempah, bikin iri para penjajah. Coba diulang. Ulang bisa? Bisa? Coba. 1, 2, 3. Indonesia kaya raya, tanahnya subur, rakyat makmur, hasil buminya melimpah, terutama rempah-rempah, bikin iri para penjajah. Yang jajah siapa saja? Ayo tadi diingat. Meskipun tadi sudah jelaskan. Yo, Portugis, Spanyol, dan Belanda, Prancis, Inggris, juga Jepang, mereka pada datang secara bergantian. Dialah penjajah, bikin rakyat susah. Subur kayaknya jadi benci banget ya sama penjajah, karena penjajah itu bikin kita susah. Kita nggak bisa maju, kita nggak bisa bersekolah, bikin kita semua bodoh. Maka dari itu, ayo kita lawan penjajah. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, hasil perjuangan para pahlawan-pahlawan Indonesia yang tidak pernah bosan untuk berjuang, yang tidak pernah gentar melawan musuh. Contohnya satu, ada pahlawan-pahlawan di sini, yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini dengan gigihnya dia mengusir penjajah. Dalam keadaan sakit, dia ditandu untuk mengusir penjajah, yaitu Belanda. Dia melewati hutan dengan cara ditandu, dipikul untuk memimpin sebagai komandannya. Dia dalam keadaan sakit tetap berjuang terus demi kemerdekaan Indonesia. Dia melawan penjajah. Itu adalah pahlawan yang sangat berani, yang sangat tangguh. Siapa tadi ibu bilang? Jenderal Sudirman. Itu adalah pahlawan kemerdekaan untuk melawan penjajah, yaitu Belanda. Ada juga pahlawan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini adalah pahlawan pendidikan. Dia tidak mau rakyat Indonesia bodoh. Dia akhirnya mendirikan taman siswa, atau dibilang taman siswa, yaitu perguruan untuk mengajari anak-anak Indonesia supaya bersekolah, supaya berpendidikan, supaya mereka pinter, supaya mereka cerdas, supaya mereka berani, terutama berani untuk melawan penjajah.
Nah, digodok, dididik oleh Ki Hajar Dewantara ini. Dia kemana-mana melakukan pendidikan, mendirikan sekolah. Akhirnya banyak generasi Indonesia yang pada pintar-pintar, yang pada cerdas-cerdas, yang pada berpendidikan. Ada lagi pahlawan pendidikan, Raden Ajeng Kartini, Ibu Kartini. Ibu Kartini ini berjuang apa? Untuk membela kaum wanita. Zaman dulu perempuan tidak boleh sekolah, perempuannya boleh hanya di dapur, masak lagi, ngurusin rumah, tidak boleh sekolah. Akhirnya Ibu Kartini berjuang. Perempuan-perempuan Indonesia dikumpulkan, diajarin, dididik, suruh sekolah supaya anak-anak perempuan Indonesia ini pada cerdas-cerdas. Hasilnya, ya sekarang ini perempuan-perempuan Indonesia sudah boleh sekolah semuanya. Dan akhirnya perempuan-perempuan Indonesia di mana-mana bermunculan juga untuk membela kemerdekaan Indonesia. Sudah 2 ya. Tadi pertama siapa? Ayo ikut Bi. Siapa Bi? Oh iya, Jenderal Sudirman. Yang kedua, pahlawan yang kedua siapa tadi? Ayo, yang disampaikan oleh Bu Subur apa ayo? Chandra. Siapa ayo? Yang kedua adalah Ki Hajar Dewantara, pahlawan pendidikan. Yang ketiga ada lagi, yaitu Soekarno. Nah ini Bapak Soekarno ini yang hebat. Dan Bapak Muhammad Hatta. Nah hebatnya dia apa? Beliau mampu mempersatukan bangsa yang sudah bercerai-berai. Akhirnya pemuda-pemuda rakyat Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia berhasil untuk disatukan. Dia punya tekad, Indonesia harus merdeka, Indonesia harus segera merdeka. Akhirnya dibikinlah perlawanan di sana sini. Setelah perlawanan di sana sini terjadi, lama-lama rakyat Indonesia semakin kuat. Akhirnya negara Jepang pun jadi ketakutan lama-lama. Sudah ketakutan, akhirnya dia mundur. Dia tidak berani maju lagi. Dia akhirnya mundur, ingin kembali ke tanah airnya. Dia lama-lama mengaku kalah. Setelah dia mundur, mengaku kalah. Dengan beraninya, dengan gagahnya, siapa dia? Bapak Soekarno dengan Bapak Muhammad Hatta. Akhirnya di tanggal 17 Agustus berhasil memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia. Dan di tanggal 17 Agustus itu dinyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Merdeka. Alhamdulillah. Setelah diproklamasikan oleh Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Diproklamasikan melalui radio. Zaman dulu nggak ada TV. Melalui radio disiarkan. Kedengarannya di mana-mana di seluruh tanah air Indonesia. Suara pakik merdeka. Merdeka.
merdeka, sono sini, merdeka, merdeka, asal ketemu lagi, merdeka, merdeka. Mereka sambil mengeluarkan air mata. Air mata apa? Air mata kebahagiaan. Dan pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, itu juga bendera Indonesia sangsaka merah putih yang dicait oleh Ibu Fatmawati, istri Bapak Soekarno, itu dikibarkan secara resmi pertama kali pada saat yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bapak siapa ya? W.R. Supratman, itu juga dinyanyikan pertama kali pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Luar biasa. Alhamdulillah, anak-anak hebat kan? Para pahlawan kita. Itulah sejarah kemerdekaan Indonesia. Tanpa perjuangan para pahlawan kita tidak akan merdeka saat sekarang ini. Makanya kita patut bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Nyanyi dulu yo. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Mana suaranya? Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! 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 Alhamdulillah. Ya anak-anak semua, sebagai ucapan terima kasih kepada Bapak Proklamasi kita, juga mengenang jasa Bapak Proklamasi kita, yaitu Bapak Soekarno, kita baca puisi bersama yang berjudul Bung Karno. Siapa yang bisa? Bisa semuanya. Yuk bareng dengan Bu Subur ya. Pasti kalian semangat 45. Ya, yuk kita bareng-bareng ya. Bung Karno. Nah, badannya yang tegap dong, pahlawan. Lihatin, Bu Subur sudah pakai ikat kepala warna merah, kerudung putih. Weh, biar kayak pahlawan. Anak-anak juga boleh seperti itu. Yuk, siap ya bagus. Bung Karno, engkau yang gagah, engkau yang berani berjuang membela bangsa demi Indonesia merdeka. Alhamdulillah. Nah, itu dia cerita dari Bu Subur tentang kemerdekaan. Semoga kalian semua, apa yang telah Ibu Subur ceritakan kepada kalian, kalian bisa mengerti, bisa memahami, dan akhirnya kalian semua bisa menjadi generasi untuk bangsa Indonesia yang akan datang, menjadi Indonesia yang subur, makmur, juga Indonesia yang maju terus, pantang mundur, tidak kalah dengan negara-negara lain. Kuncinya apa? Rajin belajar, jadi anak soleh, solehah, rajin mengaji, rajin berdoa, bersatu dengan rekan-rekannya, saling membantu. Insya Allah negara Indonesia akan semakin jaya.
Sampai jumpa lagi dengan tema yang lain bersama Ibu Subur Sutrismi dari RA Darul Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.